Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda sekalian berada. Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik dan juga kita tetap bersyukur di masa-masa kehidupan yang sampai dengan hari ini kita jalani. Saudara-saudara, pernahkah saudara menemui ada tulisan harap tenang? Ya, kalau saudara berkunjung ke perpustakaan, maka saudara akan menemukan di sana ada tulisan harap tenang. Atau ketika di sebuah sekolah sedang berlangsung ujian, maka di sana kita akan juga menemukan ada tulisan harap tenang sedang ujian. Nah, saudara-saudara, mengapa mereka yang ada di perpustakaan ataupun siswa yang sedang ujian butuh ketenangan? Ya, supaya mereka bisa berkonsentrasi dengan baik, berpikir dengan baik. Saudara, begitu juga sebetulnya apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ujian hidup, pergumulan, maka saudara, saat itu kita butuh ketenangan. Kenapa saudara? Karena dengan hati yang tenang, kita bisa berpikir dengan baik. Dengan hati yang tenang, kita jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang Tuhan mau saya lakukan di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, bacaan leksionari yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Namun saya ingin mengajak kita berfokus pada ayat yang ke-15. Saudara, kisah dari Yesaya yang terdapat dalam pasal 30 ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel yang pada waktu itu sedang ada dalam sebuah situasi yang sulit. Saudara, mereka ada dalam sebuah situasi yang terhimpit. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Asyur sedang dalam perjalanan dari timur untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Dan pada waktu itulah orang-orang Israel menjadi panik. Dan saudara, di tengah situasi panik yang mereka alami, mereka mencoba untuk mencari pertolongan pada bangsa-bangsa lain yang mereka anggap lebih kuat dari bangsa Asyur dan tentu lebih kuat dari mereka sendiri. Saudara, mereka butuh pertolongan. Persoalan ada di depan mata mereka. Rasa-rasanya tentu tidak mungkin untuk duduk dan tenang. Maka mulailah mereka mencari cara dengan pikiran mereka. Saudara, Tuhan sebenarnya mengingatkan mereka untuk tetap tinggal tenang. Karena dengan tetap tinggal tenang, maka disitulah mereka mendapatkan kekuatan. Bahkan Tuhan sebenarnya sedang bekerja menyediakan jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. Saudara, karena itulah dalam ayat 16 Tuhan juga menegaskan bahwa kepanikan dan juga ketidaktenangan hati justru tidak dapat memberikan sebuah jalan keluar yang baik dalam menghadapi masalah atau persoalan. Saudara-saudara, melalui perenungan kita pada hari ini, mari kita mencoba untuk merefleksikan hidup kita. Apakah yang saudara lakukan ketika saudara ada dalam situasi yang sulit? Siapakah yang kita cari? Saudara-saudara, mungkinkah di dalam situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, kecenderungan kita adalah
kita sibuk mencari cara dan jalan keluar. Saudara-saudara, tenangkan hati dan pikiran kita, supaya kita bisa fokus berdoa pada Tuhan, supaya kita bisa berpikir dengan baik apa yang harus kita lakukan. Persoalan, kesulitan, ujian hidup bisa kita alami kapan saja. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara, mari dalam segala situasi hidup yang kita alami, kita mau belajar untuk tetap tenang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.